Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa STIE Surakarta, ketemu lagi di semester genap 2022-2023 untuk mata kuliah Principles of Financial Accounting. Nah, di sini apa toh yang sebenarnya terkait dengan prinsip itu ya? Prinsip itu adalah sebuah yang nantinya itu sebagai sebuah standar itu. Jadi pedoman atau acuan yang dipakai oleh aktivitas entitas untuk apa? Menyusun terkait dengan statement keuangan. Nah, di awal semester ini sebelum nanti kita bicara lebih dalam terkait dengan makul Principles of Financial Accounting, akan saya sampaikan dulu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang nantinya mahasiswa ambil makul ini sehingga lulus dengan nilai yang maksimal nantinya. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah Principles of Financial Accounting ini secara knowledge atau pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu ya untuk apa? Menyusun, menyajikan, dan mengkomunikasikan serta menganalisis laporan keuangan atau statement keuangan aktivitas sebuah entitas berdasarkan apa prinsip-prinsip yang ada. Nah, itu secara pengetahuan atau knowledge. Nah, secara skill bagaimana? Ya dia harus terampil. Terampil dalam artian mampu membuat sebuah statement keuangan yang outputnya nanti adalah diambil sebuah keputusan. Nah, sehingga mampu juga menganalisa untuk apa perkembangan dari sebuah aktivitas bisnis itu sendiri. Nah, secara attitude mahasiswa diharapkan jujur nantinya di dalam sebuah pembelajaran ini, beretikat baik, etika di dalam mengikuti makul Principles of Financial Accounting. Nah, konten atau materi-materi nanti yang akan kita sampaikan di selama 1 semester ke depan, yaitu introduction terkait dengan prinsip yang ini pada slide ini kita sampaikan secara sekilas. Kemudian bagaimana pengelolaan akuntansi dan laporan keuangan bagi aktivitas entitas. Kemudian akuntansi dan standar akuntansi keuangan. Kemudian ada kerangka dasar, post deferral dan accrual. Itu kita bahas sebelum UTS nantinya. Nah, setelah UTS atau sebelum UAS nanti terkait dengan penyajian laporan keuangan, pengenalan instrumen keuangan, akuntansi dan kontrol internal, akuntansi untuk perseroan terbatas atau perusahaan yang di mana ada PT di sana. Kemudian ada investasi, ada saham dan obligasi, kemudian kas dan piutang. Nah, ini terkait dengan konten atau bab-bab yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan untuk mata kuliah Principles of Financial Accounting. Nah, referensi yang bisa Anda pakai ada buku Financial Accounting, prinsip, teori, dan aplikasinya itu dengan yang dicetak atau yang dikarang oleh Hadianti Fitri dan kawan-kawan. Kemudian ada Dwi Martanti, itu buku 1 ya, karena buku 2-nya itu sudah mengarah ke intermediate accounting. Nah, buku 1 itu bisa dipakai sebagai referensi, terbitan tahun 2016, sudah berbasis PSAK, konvergensi IFRS. Kemudian ada Han Kartika Hadi dan Ulin Rosita, ini yang diterbitkan oleh IAI. Begitu juga bisa Anda mengunjungi web, baik itu webnya IAI atau web yang terkait dengan makul Principles of Financial Accounting. Nah, metode perkuliahan offline ya, tatap muka, meskipun tidak diwajibkan ya, monggo nanti bisa online juga. Kemudian Anda bisa juga merekam atau melihat rekaman materi dari Pevita. Kemudian ada tugas diskusi tambahan nanti yang kita bisa kembangkan baik itu lewat GC, Google Classroom maupun WA. Nah, ini terkait dengan metode perkuliahan meskipun nanti secara tatap muka atau offline ya, itu bisa diskusi lebih dalam maupun penyampaian terkait dengan materi itu sendiri. Nah,
Di sesi perkuliahan untuk R1 kita mulai dari 19.15 sampai 10.15. Begitu juga untuk sesi perkuliahan R2-nya mulai 19 sampai 20. Ini setiap hari pertemuan disediakan offline. Nah, komponen untuk mendapatkan nilai lulus dari mata kuliah Principles of Financial Accounting ini secara pengetahuan ya, untuk UTS dan UAS wajib diikuti. Kemudian terkait dengan perilaku keaktifan ketika ada pertemuan offline maupun online, sehingga mahasiswa diharapkan aktif untuk membahas setiap kasus, membahas setiap materi. Nah, ini diharapkan aktif atau berperan serta di dalam aktivitas perkuliahan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Skill ketika nanti membahas bab-bab tertentu pasti ada tugas ya, atau untuk penyelesaian kasus-kasus yang relevan terkait dengan materi-materi yang kita bahas. Nah, sehingga dengan alokasi penilaian untuk tugas 1 itu sebelum UTS itu komponennya 15%, kemudian tugas 2 sebelum UAS itu 15%, keaktifan 20%, UTS dan UAS 25%. Nah, ini capaian nilai nanti yang harus mahasiswa penuhi ketika mengikuti mata kuliah Principles of Financial Accounting, sehingga nanti dinyatakan lulus dengan nilai maksimal. Nah, rentang nilai sama ya dengan standar atau acuan yang kita pakai selama studi di STI Surakarta ya, sesuai dengan buku pedoman yang ada. Tinggal dengan nanti mau pilih nilai yang mana itu tergantung pada keputusan mahasiswa sendiri ketika aktif dan berperan serta dalam mengikuti setiap mata kuliah yang seharusnya yang ditempuh di semester ini, khususnya untuk makul Principles of Financial Accounting ya di semester 2. Nah, sekian ya dari penyampaian awal terkait dengan kontrak kuliah yang kita sampaikan di pertemuan ini. Terima kasih.